Rothschild adalah salah satu keluarga paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah modern, terutama dalam dunia keuangan. Kisah mereka dimulai dari masa yang jauh di Eropa pada abad ke-18, ketika Mayer Amschel Rothschild, pendiri dinasti ini, memulai perjalanan hidupnya dari sebuah lingkungan yang sederhana di Frankfurt, Jerman. Mayer Amschel Rothschild lahir pada tahun 1744 di kawasan ghetto Yahudi di Frankfurt yang dikenal sebagai Judenges atau Jalan Yahudi. Pada masa itu, kehidupan kaum Yahudi di Jerman sangat dibatasi. Mereka hidup dalam segregasi sosial, ekonomi, dan hukum yang ketat. Lingkungan mereka tidak hanya miskin, tetapi juga penuh dengan pembatasan. Namun di tengah keterbatasan ini, Mayer menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Nama Rothschild berasal dari rumah keluarganya yang memiliki tanda berupa perisai merah. Dalam bahasa Jerman, Roth berarti merah dan Schild berarti perisai. Perisai merah ini menjadi simbol yang melekat pada nama keluarga mereka. Meskipun lahir di lingkungan yang tidak menguntungkan, Mayer memiliki bakat alami dalam matematika dan bisnis. Setelah kehilangan kedua orang tuanya pada usia muda, Mayer diterima sebagai murid di sebuah bank milik keluarga Oppenheimer di Hanover, di mana ia belajar dasar-dasar perbankan dan perdagangan. Setelah kembali ke Frankfurt, Mayer memulai bisnisnya sendiri dengan menjual koin kuno dan barang antik. Bisnis ini menjadi pijakan awal bagi Mayer untuk membangun hubungan dengan bangsawan dan keluarga kerajaan. Salah satu langkah penting dalam karir Mayer adalah ketika ia mulai menjalin hubungan dengan Pangeran William dari Hesse-Kassel, yaitu salah satu orang terkaya di Eropa saat itu. Mayer menjadi penasihat keuangan bagi William IX dan mengelola sebagian besar harta kekayaannya. Dalam peran ini, Mayer memperoleh akses ke modal besar yang memungkinkan dia memperluas operasinya. Hubungan ini menjadi dasar bagi Rothschild untuk membangun jaringan keuangan yang lebih luas. Dan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa keluarga ini akhirnya dikenal sebagai bankir internasional. Mayer Amschel Rothschild memiliki visi untuk memperluas pengaruh dan kekayaannya melampaui Frankfurt. Untuk mencapai tujuan ini, ia mengadopsi strategi yang unik. Mayer mengirimkan kelima putranya ke kota-kota utama di Eropa untuk mendirikan cabang bank keluarga. Anak pertama, yang bernama Amschel Mayer Rothschild, tinggal di Frankfurt untuk mengelola kantor pusat keluarga. Anak kedua, yaitu Salomon Mayer Rothschild, mendirikan cabang di Wina, Austria. Yang ketiga, Nathan Mayer Rothschild, pergi ke London dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam jaringan keuangan keluarga. Kemudian yang keempat, Karl Mayer Rothschild, mendirikan cabang di Napoli, Italia. Dan yang terakhir, James Mayer Rothschild, pergi ke Paris untuk memperluas operasi keluarga di Perancis. Pendekatan ini memungkinkan Rothschild untuk memiliki jaringan perbankan yang terhubung erat di seluruh Eropa. Mereka menciptakan sistem komunikasi yang sangat efisien menggunakan kurir pribadi, sehingga memungkinkan mereka untuk bertukar informasi keuangan secara cepat. Ini memberi mereka keunggulan besar dalam mengantisipasi perubahan pasar dan mengambil keputusan bisnis yang strategis. Salah satu momen penting dalam sejarah Rothschild adalah keterlibatan mereka dalam mendanai perang. Selama era Napoleon Bonaparte, keluarga Rothschild memainkan peran penting dalam mendanai operasi militer Inggris dan sekutunya. Nathan Mayer Rothschild yang berbasis di London menjadi tokoh kunci dalam mendukung pemerintah Inggris selama Perang Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon dalam pertempuran Waterloo pada tahun 1815, Rothschild berhasil mendapatkan keuntungan besar melalui perdagangan obligasi pemerintah. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa Nathan Rothschild menggunakan informasi yang lebih cepat daripada pihak lain untuk membeli obligasi Inggris dengan harga yang murah sebelum pasar menyadari kemenangan Inggris. Meskipun cerita ini sering diperdebatkan, tidak diragukan lagi bahwa keluarga Rothschild mendapatkan kekayaan yang luar biasa dari keterlibatan mereka dalam peristiwa ini. Selain sukses dalam dunia keuangan, Rothschild juga dikenal karena kontribusi mereka dalam seni, filantropi, dan budaya. Banyak anggota keluarga ini menjadi kolektor seni terkenal dan mendirikan museum serta institusi budaya. Di Eropa pada abad ke-19,
Nama Rothschild identik dengan kemewahan dan pengaruh. Mereka membangun istana megah dan memiliki hubungan yang erat dengan kalangan aristokrasi. Namun, kemewahan dan pengaruh mereka juga memicu kecemburuan dan prasangka. Sebagai keluarga Yahudi yang sukses di tengah masyarakat Eropa yang seringkali antisemit, Rothschild menghadapi berbagai tuduhan dan teori konspirasi. Mayer Amschel Rothschild meninggal pada tahun 1812, tetapi warisannya tetap hidup melalui anak-anaknya. Dia meninggalkan sistem yang memungkinkan keluarganya untuk terus berkembang selama berabad-abad. Prinsip-prinsip yang ia tetapkan, seperti menjaga bisnis tetap dalam kendali keluarga dan memprioritaskan kerjasama antar anggota keluarga, menjadi dasar keberhasilan keluarga Rothschild. Salah satu pilar kesuksesan Rothschild adalah sistem keuangan terpadu yang mereka ciptakan. Dengan 5 cabang utama yang tersebar di Eropa, keluarga ini berhasil membangun jaringan keuangan yang saling terhubung. Pada masa itu, komunikasi menjadi hambatan utama dalam perdagangan dan perbankan. Tetapi Rothschild mengatasi masalah ini dengan menciptakan jalur kurir pribadi yang sangat andal. Kurir-kurir ini membawa surat-surat dalam kode rahasia yang memungkinkan keluarga untuk bertukar informasi secara eksklusif dan cepat. Informasi tersebut seringkali lebih cepat daripada pemerintah atau pelaku pasar lainnya. Misalnya, selama Perang Napoleon, cabang Rothschild di London sering mendapatkan informasi perang lebih cepat daripada pejabat resmi Inggris. Hal ini memberi mereka keuntungan besar dalam perdagangan obligasi dan investasi lainnya. Selain komunikasi, Rothschild juga memanfaatkan sistem Bill of Exchange atau Wesel untuk memfasilitasi transaksi lintas negara. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mentransfer dana tanpa harus mengangkut emas atau uang tunai secara fisik, yang mengurangi resiko dan biaya. Strategi ini menjadi dasar bagi sistem perbankan modern. Salah satu langkah besar dalam ekspansi kekayaan Rothschild adalah dominasi mereka di pasar obligasi pemerintah. Pada abad ke-19, banyak negara Eropa yang membutuhkan dana besar untuk membiayai perang, pembangunan infrastruktur, atau membayar hutang. Rothschild menjadi mitra utama bagi pemerintah-pemerintah ini, termasuk Inggris, Prancis, Austria, dan Rusia. Sebagai contoh, Nathan Mayer Rothschild di London memainkan peran penting dalam membantu Inggris mendanai upaya militer melawan Napoleon. Setelah perang berakhir, Rothschild terus mendominasi pasar obligasi pemerintah Inggris yang dikenal sebagai Consols. Mereka juga membantu pemerintah Austria dan Prancis dalam mengatur utang nasional mereka. Pendekatan Rothschild dalam perdagangan obligasi sangat inovatif. Mereka seringkali bertindak sebagai perantara, membeli obligasi dalam jumlah besar dan menjualnya kepada investor dengan harga yang lebih tinggi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan pemerintah-pemerintah Eropa. Selain berfokus pada pasar obligasi, Rothschild juga mulai mendiversifikasi investasi mereka ke sektor yang lain. Salah satu bidang yang menjadi fokus mereka adalah pertambangan. Pada pertengahan abad ke-19, keluarga ini berinvestasi besar-besaran dalam tambang emas dan perak di berbagai negara, termasuk Spanyol dan Afrika Selatan. Investasi mereka dalam pertambangan memberikan 2 keuntungan utama. Pertama, mereka memperoleh kendali atas pasokan emas dan perak, yang merupakan dasar dari sistem keuangan global pada saat itu. Kemudian yang kedua, investasi ini memberikan mereka pengaruh di sektor industri yang berkembang pesat selama revolusi industri. Selain pertambangan, Rothschild juga berinvestasi dalam kereta api. Di Eropa, pada abad ke-19, jaringan kereta api menjadi simbol kemajuan ekonomi dan teknologi. Rothschild memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan kereta api di Prancis, Austria, dan di negara-negara lain. Investasi ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai penguasa infrastruktur ekonomi. Untuk memastikan kekayaan dan kekuasaan tetap dalam kendali keluarga, Rothschild menerapkan strategi perkawinan yang ketat. Mereka seringkali menikahkan anggota keluarga di antara mereka sendiri untuk menjaga konsolidasi kekayaan. Meskipun praktik ini dianggap kontroversial, bagi Rothschild, ini adalah cara efektif untuk melindungi aset dan menjaga keutuhan keluarga.
Sebagai contoh, banyak anggota keluarga Rothschild menikahi sepupu mereka sendiri. Meskipun praktik ini tidak lazim di luar komunitas mereka, itu dianggap sebagai langkah strategis dalam konteks menjaga kendali atas aset keluarga. Dengan cara ini, Rothschild berhasil menjaga kekayaan mereka tetap dalam lingkup keluarga selama beberapa generasi. Selain peran mereka dalam keuangan, Rothschild juga mulai memainkan peran penting dalam politik Eropa. Hubungan erat mereka dengan pemerintah-pemerintah Eropa memberi mereka akses ke pengambilan keputusan dan kebijakan tingkat tinggi. Namun, pengaruh ini seringkali tidak terlihat langsung, karena Rothschild lebih suka beroperasi di balik layar. Salah satu contoh pengaruh politik mereka adalah keterlibatan mereka dalam Perjanjian Wina pada tahun 1815 yang mengatur ulang tatanan politik Eropa setelah kekalahan Napoleon. Rothschild membantu mendanai konferensi ini dan menjadi salah satu kekuatan keuangan yang mendukung stabilitas politik di benua itu. Kekayaan dan pengaruh Rothschild tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menuduh keluarga ini sebagai simbol kapitalisme yang tidak terkendali. Selain itu, pengaruh mereka dalam politik seringkali dianggap sebagai bentuk campur tangan yang tidak adil. Tuduhan-tuduhan ini seringkali bercampur dengan antisemitisme yang sangat umum di Eropa pada masa itu. Teori konspirasi tentang Rothschild juga mulai bermunculan pada abad ke-19. Beberapa di antaranya mengklaim bahwa Rothschild adalah dalang di balik berbagai peristiwa besar dalam sejarah seperti revolusi, perang, atau krisis ekonomi. Meskipun banyak dari tuduhan itu tidak berdasar, mereka mencerminkan ketakutan dan prasangka terhadap keluarga yang memiliki kekayaan dan pengaruh luar biasa. Pada akhir abad ke-19, Rothschild menghadapi tantangan baru dengan munculnya pesaing-pesaing baru di dunia keuangan. Namun keluarga ini berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka mulai mengalihkan fokus mereka dari obligasi pemerintah ke sektor-sektor yang lain, seperti perbankan swasta dan investasi. Nama Rothschild seringkali dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi dan kontroversi yang mencakup politik, ekonomi, hingga tatanan dunia. Popularitas teori-teori ini melampaui batasan geografis dan menjadi bahan diskusi yang penuh spekulasi di berbagai kalangan. Sejak abad ke-19, Rothschild telah menjadi subjek teori konspirasi yang seringkali berbasis pada antisemitisme dan ketakutan terhadap kapitalisme. Ketika keluarga ini mulai mendominasi dunia perbankan Eropa, mereka menjadi sasaran kecurigaan dan tuduhan yang tidak berdasar. Salah satu momen penting yang memicu teori konspirasi adalah peristiwa pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Nathan Mayer Rothschild yang berbasis di London diklaim menggunakan jaringan kurirnya untuk mendapatkan informasi tentang kekalahan Napoleon lebih cepat daripada siapapun. Legenda yang berkembang mengatakan bahwa Nathan menyebarkan kabar palsu tentang kemenangan Napoleon untuk memicu kepanikan di pasar obligasi Inggris. Setelah harga obligasi jatuh, ia membeli dalam jumlah yang besar dan kemudian mendapatkan keuntungan besar ketika pasar telah pulih. Meskipun tidak ada bukti kuat untuk mendukung cerita ini, narasi tersebut terus berkembang selama berabad-abad. Peristiwa ini paling sering dijadikan contoh bagaimana Rothschild dikaitkan dengan manipulasi pasar dan kekuasaan di balik layar. Salah satu tuduhan paling umum terhadap Rothschild adalah bahwa mereka memiliki kendali atas sistem keuangan global. Tuduhan ini seringkali mencakup klaim bahwa keluarga Rothschild mengontrol bank sentral di berbagai negara, memiliki pengaruh yang besar terhadap lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Kemudian dikaitkan dengan memanipulasi pasar keuangan untuk keuntungan mereka sendiri. Sebagian besar teori ini didasarkan pada pengaruh historis Rothschild di dunia perbankan, terutama pada abad ke-19. Namun pada kenyataannya, kendali keluarga Rothschild terhadap bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank of England tidak memiliki dasar faktual. Rothschild memang memiliki hubungan dengan beberapa bank sentral di masa lalu, tetapi mereka bukan pemilik atau pengendali lembaga-lembaga tersebut. Selain dunia keuangan, Rothschild juga sering dituduh terlibat dalam perang dan konflik internasional. Teori konspirasi menyebutkan bahwa keluarga ini mendanai kedua belah pihak dalam perang untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Misalnya, selama Perang Napoleon, cabang Rothschild di London mendanai pemerintah Inggris, sementara cabang mereka di Paris berhubungan dengan pihak Prancis. Tuduhan ini mengabaikan fakta bahwa keluarga Rothschild adalah ahli dalam mengelola resiko dan memilih pihak yang mereka anggap memiliki peluang kemenangan tertinggi. Selain itu, hubungan mereka dengan pemerintah seringkali lebih bersifat profesional daripada politis. Namun persepsi tentang keterlibatan mereka dalam konflik global terus digunakan untuk mendukung teori bahwa Rothschild mengendalikan jalannya sejarah. Rothschild juga sering dikaitkan dengan gerakan Zionis dan pembentukan negara Israel. Anggota keluarga seperti Edmond de Rothschild memainkan peran penting dalam mendukung pendirian pemukiman Yahudi di Palestina pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Edmond mendanai berbagai proyek pertanian dan pembangunan di wilayah tersebut yang menjadi landasan bagi perkembangan komunitas Yahudi di Palestina. Namun keterlibatan ini memicu tuduhan bahwa Rothschild berada di balik konspirasi untuk menciptakan negara Yahudi demi kepentingan mereka sendiri. Memang cukup masuk akal jika kita melihat apa yang dilakukan Rothschild di awal-awal pembentukan negara Israel. Namun ini perlu penelitian lebih lanjut untuk mengungkap keterlibatan keluarga ini dalam pendirian negara Israel, khususnya untuk kepentingan keluarga Rothschild. Nama Rothschild juga sering dikaitkan dengan teori The New World Order atau tatanan dunia baru yang menyatakan bahwa keluarga ini adalah bagian dari kelompok elit global yang berusaha menciptakan pemerintah dunia satu. Dalam narasi ini, Rothschild digambarkan sebagai pengendali di balik lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta pelaku utama dalam mengatur agenda global. Teori ini seringkali menggunakan istilah-istilah seperti bankir internasional atau keluarga elit. Keluarga Rothschild jarang merespon secara langsung tuduhan dari teori konspirasi yang diarahkan kepada mereka. Sebagian besar anggota keluarga lebih memilih untuk tetap berada di bawah radar dan menghindari sorotan media. Namun dalam beberapa kasus, mereka telah mengambil langkah hukum terhadap publikasi yang menyebarkan informasi palsu tentang mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Rothschild memenangkan gugatan hukum terhadap sebuah surat kabar Prancis yang mengklaim bahwa mereka memiliki pengaruh besar di belakang layar politik Prancis. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Rothschild jarang menanggapi secara langsung, mereka tidak segan-segan mengambil tindakan jika reputasi mereka terancam. Dari sudut pandang Islam, teori konspirasi tentang Rothschild seringkali dihubungkan dengan isu-isu yang lebih besar tentang Zionisme, kapitalisme, dan pengaruh Barat. Beberapa kelompok Islamis menggunakan narasi tentang Rothschild untuk mengkritik dominasi ekonomi global dan mendukung teori bahwa keluarga ini berperan dalam mendukung agenda Zionisme. Dan jika ditarik dari garis sejarah, menurut dari laman History, Inggris menyetujui pendirian negara Israel di tanah Palestina atas permintaan salah satu anggota keluarga Rothschild, yaitu Walter Rothschild. Dukungan ini dikarenakan Inggris kala itu sedang mengalami kekhawatiran terhadap arah Perang Dunia. Di satu sisi, pada pertengahan 1917, Inggris dan Perancis sedang mengalami kebuntuan dengan Jerman di blok Barat. Selain itu, upaya untuk mengalahkan Turki di semenanjung Gallipoli juga gagal. Hal ini membuat Perdana Menteri David Lloyd George membuat keputusan dengan mendukung Zionisme, gerakan dari tokoh Yahudi bernama Chaim Weizmann yang menetap di Manchester. Motif di balik keputusan ini adalah pemerintah Inggris berharap dukungan yang membantu Zionisme ini bisa memberikan timbal balik berupa dukungan Yahudi. Setelah deklarasi Balfour, populasi Yahudi di Palestina meningkat secara signifikan. Akibatnya, sering terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan orang-orang Yahudi Arab. Ketidakstabilan daerah ini membuat Inggris menunda keputusannya tentang Palestina. Namun setelah Perang Dunia Kedua, justru lebih banyak dukungan internasional untuk Zionisme. Hasilnya adalah mereka mendeklarasikan diri secara resmi pada tahun 1948 dengan mendirikan Israel. Salah satu alasan utama keberhasilan Rothschild adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari perdagangan emas hingga energi terbarukan, keluarga ini selalu mencari peluang baru di tengah tantangan global. Pendekatan mereka yang fleksibel dan fokus pada diversifikasi investasi membantu mereka tetap relevan.
Meskipun Rothschild cenderung menghindari perhatian publik, mereka tidak sepenuhnya menghindari kontroversi. Dalam dunia yang semakin mendukung transparansi, Rothschild menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisi mereka tanpa kehilangan reputasi sebagai pengelola keuangan yang terpercaya. Nama Rothschild di satu sisi adalah kisah luar biasa tentang visi, kerja keras, dan kemampuan manusia untuk membangun dinasti yang bertahan melintasi abad. Di sisi lain, nama ini juga menjadi bayangan gelap yang melahirkan mitos, ketakutan, dan tuduhan yang tak kunjung sirna. Keluarga ini berdiri di persimpangan antara kekaguman dan kontroversi, antara fakta dan fiksi, antara pengaruh nyata dan ilusi. Namun terlepas dari pujian dan tudingan, keluarga ini mengingatkan kita pada satu hal yang tak dapat disangkal. Dunia modern adalah arena yang kompleks, di mana batas antara fakta dan persepsi seringkali kabur. Rothschild adalah cermin bagi zaman kita, zaman di mana kekayaan dapat membangun istana, tetapi juga memicu prasangka, zaman di mana kekuasaan dapat menciptakan kemajuan, tetapi juga menjadi bahan bakar ketakutan. Dalam segala kontroversi yang melingkupinya, Rothschild tetap menjadi bukti bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh fakta, tetapi juga oleh cerita yang diceritakan berulang kali, hingga ia menjadi mitos yang lebih besar dari kenyataan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.